Pada kesempatan ini, kita akan belajar bagaimana menggunakan aplikasi Microsoft Access. Nah, Microsoft Access ini merupakan salah satu perangkat lunak yang tergolong dalam Relational Database Management System yang banyak digunakan saat ini. Nah, bagaimana membuat file baru atau menyimpan file dan membuka file menggunakan Microsoft Access? Pertama, kita aktifkan Microsoft Access di komputer kita. Nah, pada tampilan awal ini kita pilih blank desktop database. Kemudian kita tentukan tempat penyimpanan file daripada Microsoft Access ini. Kemudian kita beri nama. Sebagai contoh di sini saya beri nama dengan DB belajar karena pertama kali yang kita buat adalah database, setelah itu kita buat tabelnya. Lalu tekan OK. Setelah itu kita pilih create. Ya, setelah terbuka Microsoft Access, di sini ada beberapa menu yang perlu saya jelaskan. Yang pertama, menu Home. Ini berisi tool-tool yang dapat digunakan oleh user untuk mengedit format dari isi data file basis data. Menu yang ini. Kemudian Create, yaitu menu yang berisi tool-tool yang dapat digunakan oleh user untuk melakukan penambahan tabel, query, form, dan lain-lain. Nah, kemudian External Data ini merupakan menu yang berisi tool-tool yang dapat digunakan oleh user untuk melakukan penambahan data dari file lain. Nah, kemudian Database Tools ini merupakan menu yang berisi tool-tool yang dapat digunakan oleh user untuk melakukan pembuatan atau menghubungkan database atau tabel-tabel yang telah dibuat. Kemudian menu Fields. Nah, menu ini merupakan tempat mengedit data dalam Microsoft Access. Ya, setelah kita selesai membuat database-nya, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membuat tabel baru. Nah, untuk membuat tabel, langkah yang perlu kita lakukan untuk membuat tabel baru, kita dapat memilih menu Create lalu pilih Table. Akan tetapi, jika kita membuka halaman baru pada Microsoft Access, maka secara otomatis sudah muncul tab tabel 1. Nah, seperti ini sudah muncul tab tabel 1. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel 1 ini menjadi tabel karyawan. Nah, kita klik seperti ini pada tabelnya. Setelah itu kita klik kanan. Lalu kita pilih Design View. Nah, kemudian akan muncul. Nah, kemudian kita buat namanya. Sebagai contoh di sini saya beri nama T karyawan atau tabel karyawan. Ini sebagai contoh saja. Nah, kemudian kita perlu mengisi field apa saja yang diperlukan. Nah, pada tabel karyawan itu, field pertama yang akan kita isi, misalkan NIK. NIK ini singkatan dari nomor induk karyawan. Untuk data tipenya kita pilih yang short text saja. File size atau panjang karakter, kita ambil contoh 8 saja, ini hanya untuk contoh. Kemudian nama karyawan, kita gunakan short text, ambil saja panjang karakternya 35.
Kemudian jenis kelamin, short tag juga untuk tipenya. Kita ambil satu, panjang karakternya, kemudian alamat, kemudian pendidikan. Nah, seperti ini. Nah, untuk nick, ini kita jadikan sebagai primary key-nya. Primary key ini merupakan suatu nilai dalam basis data yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu baris dalam tabel. Yang artinya ketika data itu nanti di-input ke dalam tabel, sebagai contoh data nick, pasti akan berbeda dengan data nick karyawan lainnya, seperti itu. Nah, nick kita jadikan primary key-nya. Di sini panjang karakternya 8 dengan tipe datanya adalah short tag. Kemudian nama karyawan itu tipe datanya short tag, panjang karakternya 35. Jenis kelamin kita buat saja panjang karakternya 1 dengan tipe data yang sama. Untuk alamat kita buat 45 untuk panjang karakternya, dan pendidikan juga kita buat panjang karakternya sebesar 25. Oke, kalau ini sudah kita buat dan sudah kita tentukan, selanjutnya kita tekan simpan. Nah, ini kita tutup saja. Sekarang kita buka tabelnya dengan double klik atau klik kanan open juga bisa. Nah, di sini sudah dibuat tabel baru, yaitu tabel karyawan pada aplikasi Microsoft Access. Di sini kita akan inputkan salah satu contoh. Kita gunakan nick 123, nama karyawannya misalkan Budi, jenis kelaminnya laki-laki, alamatnya jalan. Nah, ini tidak bisa diklik ya. Kita tidak bisa membuat data baru karena ada data nick yang sama. Nah, ini harus kita rubah dulu. Nah, maka kita bisa membuat data selanjutnya. Nah, seperti ini dulu contoh bagaimana membuat database dan juga tabel baru di Microsoft Access. Nanti pada pembahasan selanjutnya kita akan melanjutkan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini.